kelakuan dari orang-orang Nasrani itu, dia punya ilmu, dia tahu, tapi dia nggak mau pakai. Dia seperti babi gayanya itu, seruduk-seruduk saja. Makanya gerakan mereka kristenisasi dan lain sebagainya gencar. Mengerikan, Bu. Kalau kita dulu klaim 99% rakyat Indonesia Muslim, sekarang nggak bisa. Catatan terakhir yang saya mengerti 85%. Berarti sudah degradasinya turun banget gitu loh. 14% kita sudah Kok hilang? turun. Tergerus umat kita, berpindah agama. Oh ya? Lalu apa care kita? Oh ya? Kita distrategikan oleh mereka. Kalau bicara tentang begini, ini namanya fundamentalis ekstremis. Kalau kita bicara begini, ini namanya tidak menjaga persatuan gitu. Bagaimana Olin, kelakuan dari orang-orang Nasrani itu, dia punya ilmu, dia tahu, tapi dia nggak mau pakai. Dia seperti babi gayanya itu, seruduk-seruduk saja. Makanya gerakan mereka kristenisasi dan lain sebagainya gencar. Oke, Sobat Waras, apa kabar? Jumpa lagi ya dengan Pavel 88 Channel di sini. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam waras. Yesuslah Tuhan dan Juru Selamat. Percayalah kepadanya supaya engkau tidak binasa dengan segala dosa-dosamu. Hanya Yesus Juru Selamat, dan puji Tuhan, semakin banyak orang Indonesia yang waras, ya, dan semakin banyak ya gelombang-gelombang pemurtadan, gelombang orang yang datang kepada Yesus. Ya, dulu Kristen cuma 1% ya di negara ini, tapi sekarang luar biasa. Ya, sudah belasan persen bahkan puluhan persen. Ya, cuman memang tidak terekspos semua karena banyak yang KTP-nya non-Kristen tapi imannya sudah percaya kepada Yesus. Karena apa? Memang hanya Yesuslah Tuhan dan Juru Selamat. Hanya Dia yang menyelamatkan kita. Dan kali ini adalah ya Egy Sujana yang kejang-kejang, yang kesurupan menurut saya, dan mengata-ngatai bahwa kelakuan orang Nasrani, dia katakan ya, saya tahu ya, dia menyamakan Nasrani dengan Kristen. Ya, padahal sebenarnya Nasrani itu ya di zaman di Arab itu adalah sebuah sekte ya yang mengatakan bahwa Allah itu ada 3. Allah Bapa, Allah Ibu ya Maria, dan Allah Anak. Itu adalah ajaran dari sekte kekristenan yang disebut dengan Nasrani. Karena orang Kristen tidak pernah ya mengenal bahwa Allah itu ada 3. Allah Bapa, Allah Ibu, lalu Allah Anak. Ya. Tetapi kekristenan mengenal bahwa Allah Tritunggal. 3 pribadi tapi satu hakikat. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bukan Bapa, bukan Ibu, ya. Dan bukan Bapa, Ibu, dan Anak, tapi Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ya, itulah iman yang dikenal oleh orang Kristen. Tetapi di dalam video dia mengatakan ada kalimat gerakan kristenisasi. Jadi dugaan saya dia mengatakan Nasrani itu adalah Kristen karena ada kristenisasi. Ya. Orang Kristen ya, saya beritahu kepada Anda Pak Egy Sujana, ya, kami hanya memberitakan Injil. Soal orang percaya Yesus dan tidak itu bukan urusan kami, itu urusan pekerjaan Roh Kudus. Dan Anda mengatakan bahwa kami itu melakukan gerakan kristenisasi, ya, gayanya geruduk-geruduk seperti babi. Ya nggak apa-apa ya, Anda mau menghina kami seperti babi juga nggak apa-apa, ya kan? Ya, tapi ya nanti kalau saya mengatakan kalian seperti babi, nanti ya kamu kejang-kejang lagi ya Sujana ya, bisa lapor penistaan agama nanti ya. Jadi kami orang Kristen itu ya tidak pernah gerusuk-gerusuk kayak begitu ya, geruduk-geruduk. Enggak, kami hanya memberitakan firman, memberitakan kebenaran bahwa Yesuslah Tuhan dan Juru Selamat. Kalau ada yang percaya, itu murni bukan pekerjaan kami, itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Bahkan ada tuh yang percaya Yesus tanpa kami injili,
tiba-tiba mereka dapat lewat mimpi. Bahkan ada yang katanya pergi ke Mekah lalu di sana mereka mengalami penglihatan dan akhirnya pulang bertobat. Ada juga yang bertobat dengan membaca firman Tuhan sendiri, ya, tanpa ada yang memberitakan Injil kepada mereka, tapi mereka mengenal Tuhan secara pribadi. Karena apa? Firman Tuhan mengatakan, bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Ya, jadi Agus Sujana, Anda nggak usah kejang-kejang, ya. Lalu Anda depresi karena umat Islam turunnya sangat degradasi drastis, ya, dari 90-an persen, ya 99% lah datanya, ya sekarang tinggal 80-an persen, ya tinggal 80-an persen. Kenapa demikian? Ya, silakan Anda cek. Silakan Anda cek mulutmu, ya. Jangan-jangan gara-gara mulut Anda yang kasar itu juga yang membuat banyak orang Islam yang tidak suka lagi dengan Islam, yang suka mengklaim diri yang paling benar, yang suka mengatakan bahwa orang Kristen itu kelakuannya seperti babi. Jangan-jangan mulut Anda sendiri yang membuat orang itu tidak simpati dengan Islam. Dan ternyata mereka temukan kebenaran sejati di dalam kekristenan. Karena apa? Kristen mengajarkan tentang kasih, tidak membenci musuh, mengasihi, ya melayani. Dan kalau ada orang Kristen yang melakukan pelayanan diakonia, kami hanya melakukan firman. Tidak pernah, ya, ngemis-ngemis, ayo lo jadi Kristen lo. Ayo lo, kalau kamu jadi Kristen kamu akan kaya raya. Kalau kamu jadi Kristen kamu akan dapat bidadari. Nggak ada. Kalau kamu percaya Kristus, dosamu diampuni. Kalau kamu percaya Kristus, kamu akan dibebaskan dari kutuk. Kalau kamu percaya Kristus, kamu akan dibebaskan dari kematian kekal, dari neraka. Kalau kamu percaya Kristus, kamu akan diselamatkan, memperoleh hidup yang kekal. Jadi apa maksudmu bahwa orang Kristen ini kelakuannya seperti babi? Maksud kamu apa? Ya, tapi itulah, ya. Berbicara dengan mereka ini ya seperti berbicara kepada keledai. Ya, keledai itu binatang yang paling bodoh. Bahkan binatang yang paling bodoh pun tidak akan jatuh ke lubang yang sama. Hanya orang-orang yang berpikiran cerdas dan waras yang akan menemukan kebenaran sejati. Bagaimana mungkin ada kebenaran kalau ada ajaran yang hanya suka menghalalkan darah orang? Bagaimana mungkin ada kebenaran kalau ajaran itu, ya, mengajarkan bahwa membunuh akan masuk surga dan dapat bidadari? Itu ajaran apa? Hanya Yesuslah ajaran sejati. Ajaran yang menyelamatkan, ajaran yang menghidupkan, ajaran yang memerdekakan. Jadi segeralah percaya Yesus, segeralah bertobat supaya engkau diselamatkan. Nah, coba kita dengar lagi video dia, ya. Mengerikan, Bu. Kalau kita dulu klaim 99% rakyat Indonesia Muslim. Nah, 99% rakyat Muslim, rakyat Indonesia Muslim. Sekarang nggak bisa. Oh ya, kenapa? Kenapa nggak bisa? Catatan terakhir yang saya mengerti 85%. 85%. Itu yang terdata, Pak. Belum lagi yang tak terdata. Berarti sudah degradasinya turun banget gitu loh. Oh ya. 14% kita sudah turun. Lalu salahnya siapa? Kamu yang jumlah kalian yang turun, yang kalian salahkan orang Kristen. Lalu Anda mengatakan kelakuannya seperti babi. Seharusnya Anda koreksi diri dong. Ajaranmu udah ajaran benar tidak? Ajaranmu ajaran sorga enggak? Ajaranmu ajaran Tuhan enggak? Ajaranmu punya moralitas enggak? Itu yang perlu Anda renungkan, bukannya malah Anda menyalahkan orang Kristen. Nggak bisa gitu dong, Ferguson, ya kan? Jadi dirimu sendiri yang perlu Anda pertanyakan. Kenapa ya banyak orang yang datang kepada Yesus? Kenapa ya jumlah kekristenan di Indonesia itu meningkat? Ada apa ya? Kok Islam ya kawinnya banyak, punya anaknya banyak, kok malah jumlahnya turun? Seharusnya Anda mikir.
Jangan-jangan orang sudah muak dengan kelakuan-kelakuan kalian ini, ya, yang tidak mencerminkan ajaran Tuhan, ya kan? turun, tergerus umat kita, Tergerus. berpindah agama. Oh ya, Lalu apa care kita? maksud kamu apa? Pikir kita maksudnya apa? Perbaiki dirimu, bro. Kita distrategikan oleh mereka. Kalau bicara tentang begini, ini namanya fundamentalis ekstremis. Kalau kita bicara begini, ini namanya tidak menjaga persatuan gitu. Bagaimana Olin, kelakuan dari orang-orang Nasrani itu, dia punya ilmu, dia tahu, tapi dia nggak mau pakai. Apa maksudnya? Dia punya ilmu tapi dia nggak pakai. Loh, Anda itu ya nggak mikir ya. Segala macam produk-produk yang engkau pakai di Indonesia itu ya buatan-buatan orang kafir, orang Nasrani juga. Ya, katanya orang Kristen ilmunya nggak dipakai, buktinya banyak yang masuk Kristen. Dia seperti babi gayanya itu, Oh, seperti babi gayanya ya. seruduk saja. Makanya gerakan mereka kristenisasi dan lain sebagainya gencar. Nah, itulah kawan-kawan ya. Itulah, bantu viralkan ini supaya dunia tahu bahwa ajaran kebenaran, ajaran yang menyelamatkan, ajaran yang membebaskan hanyalah ajaran Yesus Kristus. Puji Tuhan, Sobat Waras. Terima kasih, dukung terus Pavel 88 Channel, dukung terus ya pembangunan rumah ibadah kami yang sedang kami kerjakan ya di pedesaan ya. Ini Sobat Waras beberapa ini ya, saya aduh jaringannya ini parah ini. Ya sabar ya, ini ya. Ya ini sobat, dukung terus ya pembangunan rumah ibadah kami ya. Puji Tuhan, fondasinya sudah selesai dibuat ya, dan saat ini kita sudah pesan pasir. Nanti kalau pasirnya sudah sampai saya akan tunjukkan ya videonya, dan kita akan lanjutkan pembangunan ini. Ya puji Tuhan, kemarin saldo saya cek ya, puji Tuhan sudah 66 juta ya, puji Tuhan. Terima kasih Sobat Waras, dukung terus supaya pembangunan rumah ibadah ini segera selesai dan kita umat Tuhan bisa pakai ini untuk beribadah kepada Tuhan. Dan Sobat Waras yang tergerak hatinya bisa langsung salurkan ke nomor rekening yang ada di layar kaca. Oke, BRI 52 000 1045 736 532. Salam sejahtera, salam waras, Tuhan memberkati dan salam.